Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to. Marc Marquez targetkan gelar juara di Mugello dengan livery spesial Desmosedici GP25, bikin bangga bos Ducati. Akhir pekan ini, atmosfer MotoGP akan terasa jauh lebih spesial, terutama bagi tim pabrikan asal Italia, Ducati Lenovo Team. Dalam balapan kandangnya di sirkuit Mugello, Ducati telah menyiapkan kejutan istimewa yang tidak hanya akan memanjakan mata para penggemar, tetapi juga memompa semangat juang para pembalapnya. Untuk MotoGP Italia 2025, Ducati secara resmi akan mengenakan livery spesial bernuansa biru muda, mewakili warna kebesaran Italia, Azzurri, pada motor Desmosedici GP25 dan racing suit pembalap mereka, termasuk mega bintang Marc Marquez. Langkah ini bukan kali pertama dilakukan Ducati. Pada musim 2024, Ducati sempat mengguncang dunia MotoGP dengan livery biru yang dikenakan Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini di Mugello. Kini, mereka kembali dengan nuansa serupa, namun kali ini, perhatian lebih besar tertuju pada salah satu rider teranyar mereka, Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang telah menjadi sorotan sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati awal musim ini. Dalam konferensi pers jelang balapan, Marc Marquez dengan penuh semangat menyatakan ambisinya untuk meraih kemenangan perdananya di Mugello sebagai pembalap Ducati. Ia mengakui bahwa mengenakan livery spesial Azzurri memberikan motivasi tambahan. Balapan di Mugello selalu spesial, apalagi kali ini dengan balutan livery Azzurri yang begitu ikonik bagi Italia. Saya merasa seperti bagian dari sejarah. Saya ingin memberikan hasil terbaik untuk tim, terutama di kandang sendiri. Target saya jelas, podium teratas, ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Marc Marquez memang belum meraih kemenangan di Mugello sejak era kejayaannya bersama Honda. Namun, performanya yang konsisten sejak awal musim 2025 membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih kemenangan di MotoGP Italia tahun ini. Dengan Desmosedici GP25 yang semakin kompetitif dan dukungan penuh dari tim, harapan itu bukan hal yang mustahil. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, mengungkapkan alasan dibalik pemilihan livery biru untuk balapan kandang ini. Menurutnya, ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang kebanggaan nasional. Kami ingin menunjukkan bahwa Ducati bukan hanya pabrikan sepeda motor, tetapi simbol kebanggaan Italia. Warna biru Azzurri adalah bagian dari identitas nasional kami, seperti halnya yang dikenakan oleh tim sepak bola dan olahraga lainnya. Kami ingin membawa semangat itu ke MotoGP, jelas Dall'Igna. Tak hanya motor yang mendapatkan sentuhan spesial. Seluruh anggota tim Ducati Lenovo, mulai dari kru teknis hingga manajemen, juga akan mengenakan seragam bertema Maglia Azzurra selama akhir pekan balapan berlangsung. Kehadiran visual ini diharapkan dapat menyatukan semangat tim dan para tifosi yang akan memadati tribun Mugello. Kehadiran Marc Marquez di Ducati memang membawa dampak besar, baik secara teknis maupun psikologis. Bos Ducati Motor Holding mengaku bangga dengan progres Marquez sejauh ini dan menyebut kehadirannya sebagai nafas baru bagi tim pabrikan. Marc telah menunjukkan dedikasi luar biasa sejak hari pertama bersama kami. Ia cepat beradaptasi dengan karakteristik Desmosedici, dan kini sudah menjadi bagian penting dari tim. Melihatnya mengenakan livery biru dengan semangat juara benar-benar membanggakan. Kami yakin ia bisa memberikan hasil luar biasa di Mugello, ujar bos Ducati. Tentu, Marquez bukan satu-satunya andalan Ducati akhir pekan ini. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan pemenang Mugello musim lalu, juga menatap balapan ini dengan antusias tinggi. Bagnaia memiliki catatan impresif di Mugello, dan dengan kombinasi livery spesial serta dukungan tifosi, ia ingin mengulang kesuksesan tahun lalu. Kombinasi Marquez dan Bagnaia di tim pabrikan Ducati menjadi salah satu duet paling mengerikan musim ini. Keduanya sama-sama haus kemenangan dan punya pengalaman segudang di lintasan. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ducati akan mengunci posisi 1-2 di Mugello dan menciptakan momen ikonik dalam sejarah MotoGP. Tim Ducati Lenovo dikabarkan menyiapkan strategi balapan khusus untuk memaksimalkan potensi kedua pembalapnya. Fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas ban sepanjang balapan serta memanfaatkan kecepatan tinggi Desmosedici GP25 di trek lurus Mugello yang terkenal panjang.
Dengan data dari musim lalu dan pengembangan terbaru pada aerodinamika serta elektronik motor, Ducati percaya diri bisa mengungguli rival-rival berat seperti KTM, Aprilia, dan Yamaha yang juga mengalami peningkatan performa. Balapan di Mugello selalu menjadi salah satu sorotan utama dalam kalender MotoGP, dan dengan adanya livery spesial serta kehadiran figur sekelas Marc Marquez, antusiasme tifosi dipastikan memuncak. Tiket dikabarkan sudah terjual habis sejak sebulan lalu, dan atmosfer stadion dipastikan akan seperti pesta besar bagi pecinta balap motor Italia. Dengan segala elemen yang menyatu, livery spesial, semangat nasionalisme, serta tekad juara dari para pembalapnya, MotoGP Italia 2025 di Mugello berpotensi menjadi salah satu balapan paling berkesan dalam sejarah modern Ducati. Kini, semua mata tertuju pada akhir pekan ini. Akankah Marc Marquez benar-benar mempersembahkan kemenangan perdananya di kandang Ducati dan menambah daftar panjang prestasinya? Satu hal yang pasti, momen ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah MotoGP dan kebanggaan bagi seluruh Italia. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Aragon 2025, bikin Davide Tardozzi takjub. Motorland Aragon kembali menjadi saksi kejayaan Marc Marquez. Dalam sprint race MotoGP Aragon 2025 yang digelar Sabtu malam WIB, pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil luar biasa dan berhasil merebut kemenangan dramatis meski sempat tercecer di awal balapan. Keberhasilannya tak hanya menambah catatan prestasi Marquez, tetapi juga membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, melontarkan pujian tinggi atas performa pembalap asal Cervera itu. Sprint race yang berlangsung selama 12 lap ini, awalnya tampak tak akan menjadi milik Marquez. Meski memulai balapan dari pole position, startnya kurang sempurna. Ia langsung kehilangan posisi usai start, bahkan sempat bersenggolan dengan Pedro Acosta yang membuatnya melorot ke posisi ketiga. Adalah Alex Marquez, adik kandung Marc yang justru melesat di awal. Pembalap Gresini Racing itu langsung mengunci posisi terdepan selepas lampu start padam. Di belakangnya, Franco Morbidelli tampil mengejutkan dengan menyalip Marc Marquez dan mengambil alih posisi kedua. Persaingan memanas sejak lap ketiga, terutama ketika Marc Marquez mulai menemukan ritme balapannya. Ia berhasil menyalip Morbidelli untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Morbidelli harus berjibaku dengan Acosta dalam duel sengit memperebutkan posisi ketiga. Meski mendapat tekanan hebat, Morbidelli mampu mempertahankan tempatnya setidaknya hingga 3 lap terakhir. Lap ke-6 menjadi titik balik balapan. Dalam duel emosional antara dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez terlibat pertarungan menegangkan di sektor pertama. Marc akhirnya berhasil menyalip Alex di tikungan pertama dengan manuver khasnya yang agresif namun bersih. Sejak saat itu, Marc tak pernah lagi terkejar. Marc mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, menunjukkan pengalaman, teknik, dan kecermatannya mengelola ban di sepanjang balapan. Ia mencatatkan waktu konsisten di setiap lap, tak memberikan sedikit pun ruang bagi Alex untuk mencoba menyerang kembali. Sementara duel di posisi depan selesai dengan keunggulan Marc, drama justru terjadi di posisi ketiga. Fermin Aldeguer, pembalap muda yang membela Gresini Racing, secara mengejutkan tampil impresif di fase akhir balapan. Ia sukses melewati Pedro Acosta, dan kemudian dengan penuh percaya diri merebut posisi ketiga dari Franco Morbidelli di 3 lap terakhir. Aldeguer finish ketiga, mengunci podium perdananya di sprint race musim ini. Morbidelli harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Pedro Acosta, yang sebelumnya sempat mengancam posisi podium, gagal menyalip Morbidelli di lap terakhir dan hanya bisa finish di posisi kelima. Di sisi lain lintasan, kekecewaan besar dialami oleh pembalap utama tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Memulai balapan dari posisi keempat, Bagnaia gagal tampil kompetitif. Ia terus merosot sejak lap kedua, kehilangan posisi demi posisi, dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Dalam wawancara usai balapan,
Bagnaia mengungkapkan bahwa Desmosedici GP25 miliknya mengalami masalah grip sepanjang balapan. Saya tak bisa mendorong motor seperti biasanya. Setiap tikungan saya kehilangan traksi. Kami harus segera mencari solusi, ujar Bagnaia dengan nada kecewa. Namun, di tengah hasil mengecewakan dari Bagnaia, Marc Marquez justru menyelamatkan kehormatan tim pabrikan Ducati. Kemenangan Marquez membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Marc adalah mahakarya. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembaca balapan yang brilian. Di saat kondisi sulit, ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Penampilannya hari ini adalah pelajaran berharga tentang cara memenangkan balapan, puji Tardozzi kepada media. Lebih lanjut, Tardozzi juga menyebut bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marquez dari Gresini Racing sebagai pembalap pabrikan tahun ini adalah langkah terbaik dalam proyek pengembangan Desmosedici GP25. Kami melihat potensi luar biasa saat dia di Gresini. Sekarang ia menunjukkannya secara penuh, tambah Tardozzi. Kemenangan ini membuat Marc Marquez mendekat ke puncak klasemen Sprint Race 2025. Tambahan poin maksimal dari Aragon memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara musim ini. Sementara itu, kegagalan Bagnaia meraih poin menjadi pukulan telak bagi perjuangannya mempertahankan gelar. Dengan separuh musim masih tersisa, MotoGP 2025 semakin memanas. Para penggemar pun mulai bertanya-tanya, akankah Marc Marquez benar-benar kembali ke singgasananya, kali ini sebagai Raja Ducati? Yang pasti, kemenangan di Aragon ini menjadi pernyataan keras dari Marc bahwa ia masih lapar, masih cepat, dan masih sangat layak diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez selamatkan muka Ducati di MotoGP Inggris 2025, dapat pujian dari Tardozzi. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dalam balapan penuh drama di MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone pada Minggu, 25 Mei 2025, pembalap Ducati Lenovo tersebut sukses meraih podium ketiga dan menyelamatkan muka Ducati di tengah performa mengecewakan dari para pembalap tim pabrikan asal Italia itu. Atas pencapaian tersebut, Marquez banjir pujian, termasuk dari manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi. Balapan MotoGP Inggris 2025 kali ini memang layak disebut sebagai salah satu yang paling kacau dalam kalender musim ini. Sejak awal balapan, drama demi drama mewarnai jalannya race. Bahkan belum 3 lap berlalu, bendera merah, red flag, sudah dikibarkan akibat insiden yang melibatkan beberapa pembalap. Hal ini memaksa race director mengeluarkan keputusan untuk melakukan restart, dan sejak saat itu, ketegangan terus memuncak hingga akhir balapan. Salah satu insiden yang paling mencuri perhatian tentu adalah terjatuhnya Francesco Bagnaia. Sang pembalap andalan Ducati itu kehilangan kendali atas motornya saat mencoba melakukan late braking di tikungan cepat. Nasib sial ini membuat Bagnaia gagal finish, sekaligus memperburuk hari bagi tim Ducati secara keseluruhan. Namun, drama belum berhenti sampai di situ. Fabio Quartararo, yang tampil impresif sepanjang akhir pekan dan memimpin balapan dengan cukup nyaman, harus mengalami mimpi buruk saat motornya mengalami masalah teknis hanya beberapa lap sebelum garis finish. Rider Yamaha itu pun gagal melanjutkan balapan, dan harus pulang dengan tangan hampa, padahal ia nyaris mengunci kemenangan. Dalam kondisi yang serba tak menentu itu, Marc Marquez tampil sebagai penyelamat. Memulai balapan dari posisi kelima, Marquez menunjukkan kecermatan dalam membaca kondisi sirkuit dan strategi balapan yang jitu. Ia menjaga ritme balapan dengan baik, menghindari risiko berlebihan, dan memanfaatkan setiap celah yang muncul akibat kesalahan pembalap lain. Hasilnya, Marquez berhasil finish di posisi ketiga di belakang Marco Bezzecchi, Aprilia, yang secara mengejutkan keluar sebagai pemenang, serta Johann Zarco, Honda, yang tampil konsisten sepanjang balapan dan meraih podium kedua.
Atas pencapaian tersebut, Marquez langsung mendapatkan banyak pujian, terutama dari lingkungan internal Ducati. Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi, secara terbuka mengakui bahwa balapan di Silverstone kali ini sangat berat bagi timnya. Bagi kami, ini adalah minggu yang cukup rumit, tidak biasa, jelas tidak gemilang, dan dengan performa yang cukup biasa saja, ungkap Tardozzi, dikutip dari Motosan. Ia menambahkan bahwa meskipun tim secara keseluruhan tampil di bawah ekspektasi, kehadiran Marquez yang berhasil membawa pulang podium menjadi penyelamat citra tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Untungnya, kami punya Mark. Ia tampil luar biasa dan menyelamatkan nama Ducati di tengah kekacauan yang terjadi sepanjang balapan, tambahnya. Tardozzi juga menyoroti ketenangan dan pengalaman Marquez dalam menghadapi balapan yang penuh tekanan. Mark adalah pembalap yang tahu bagaimana bertahan dalam kondisi terburuk. Ia tidak panik, tidak gegabah, dan itu yang membuat perbedaan hari ini, kata dia. Sementara itu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, juga mengapresiasi perjuangan Marquez. Ia menyebut podium ketiga yang diraih oleh pembalap asal Spanyol itu bukanlah hasil yang bisa dianggap remeh, mengingat betapa keras dan tidak terduganya jalannya balapan. Balapan ini seperti roller coaster. Begitu banyak hal terjadi di luar prediksi. Dalam kondisi seperti itu, bisa finish dan naik podium adalah prestasi luar biasa. Marquez sendiri mengaku cukup puas dengan hasil yang diraihnya. Meski tidak menang, ia menilai podium ketiga adalah hasil maksimal yang bisa dicapai dalam kondisi seperti itu. Ini bukan balapan yang mudah. Banyak insiden, kondisi lintasan berubah-ubah, dan tekanan sangat tinggi. Tapi kami tetap fokus dan hasilnya cukup memuaskan, ujar Marquez kepada media seusai balapan. Saya dedikasikan podium ini untuk tim yang telah bekerja sangat keras sepanjang akhir pekan. Ini adalah hasil dari kerja kolektif, lanjutnya. Dengan tambahan poin dari podium ketiga ini, posisi Marquez di klasemen sementara pun menguat. Sementara itu, Ducati masih harus bekerja keras untuk meningkatkan konsistensi seluruh pembalapnya, terutama setelah insiden yang menimpa Bagnaia di Silverstone. MotoGP Inggris 2025 menjadi pengingat bahwa segala hal bisa terjadi dalam balapan, dan hanya pembalap dengan ketenangan serta pengalaman tinggi yang mampu memanfaatkannya. Dalam hal ini, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya masih menjadi sosok yang tak tergantikan di lintasan. Bos Ducati bongkar, Jorge Martin adalah lawan yang harus diwaspadai Marc Marquez di MotoGP 2025. Keganasan Marc Marquez pada MotoGP 2025 masih tak terbendung. Satu-satunya yang paling mungkin menjadi batu sandungan adalah Jorge Martin, yang saat ini masih absen. Pendapat tersebut diutarakan langsung oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, setelah melihat betapa gilanya performa Marquez di awal musim. Marquez telah menyapu bersih 2 seri pertama musim ini di MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Kemenangan yang diraihnya pun terbilang sensasional. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih pole position, menang dalam sprint race, serta mendominasi balapan utama dengan konsistensi luar biasa. Tidak ada yang mampu mendekati kecepatan Marquez, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang masih kesulitan menyesuaikan diri dengan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid. Tardozzi mengaku sangat puas dengan keputusan Ducati untuk merekrut Marquez, meskipun sebelumnya mereka telah mencapai kesepakatan verbal dengan Jorge Martin. Pertaruhan besar tersebut tampaknya mulai terbayar. Ducati optimistis bahwa musim ini bisa menjadi momen kebangkitan Marquez sebagai juara dunia. Marc sangat dewasa saat ini, kata Tardozzi dikutip dari Corse di Moto. Hari ini dia membalap dengan kekuatan penuh seperti saat dia memenangkan kejuaraan dunia, tetapi tanpa melakukan kesalahan. Perubahan gaya balap Marquez yang lebih terkontrol membuatnya mampu menangani tekanan dengan lebih baik. Kini, ia tidak lagi terburu-buru, tidak panik,
dan lebih tenang dalam mengambil keputusan di lintasan. Karakter kuat dan kecerdasannya tetap ada, tetapi kini ia lebih matang dalam menentukan strategi balapnya. Dengan kondisi Bagnaia yang masih berusaha mengembalikan kepercayaan diri, Tardozzi menilai tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez untuk saat ini. Namun, ia tetap mewaspadai kehadiran Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia. Ujian sesungguhnya bagi Marquez akan muncul tahun ini dengan keberadaan Jorge Martin, saat dia sudah berada dalam performa terbaiknya, kata Tardozzi. Jorge Martin dikenal sebagai salah satu pembalap tercepat saat ini. Musim lalu, saat masih membela Prima Pramac Ducati, ia selalu mencatatkan waktu lap yang fantastis dan konsisten berada di papan atas. Namun, tahun ini tantangannya berbeda. Selain karena kepindahannya ke Aprilia, Martin juga harus beradaptasi dengan motor baru, RSGP, serta pulih dari cedera. Martin absen sejak tes pramusim MotoGP 2025 akibat kecelakaan Hickside yang cukup keras di sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari lalu. Meski begitu, ia dikabarkan sedang dalam tahap pemulihan dan berharap bisa kembali ke lintasan pada MotoGP Qatar 2025 bulan depan. Jika Martin bisa langsung tancap gas dengan motor barunya, ia diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi Marquez. Martin adalah pembalap yang sangat cepat dan penuh determinasi. Jika dia bisa menemukan ritme yang tepat dengan RSGP, maka dia akan menjadi ancaman nyata bagi Marquez, ujar Tardozzi. Selain Martin, Bagnaia juga diperkirakan akan kembali tampil kuat. Sebagai juara dunia 2 kali, Bagnaia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan memberikan perlawanan kepada Marquez. Francesco Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya. Saya yakin ia akan menjadi pesaing utama dalam perburuan gelar juara dunia, kata Tardozzi. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat menarik dengan rivalitas ketat antara Marquez, Martin, dan Bagnaia. Dengan Marquez yang sedang dalam kondisi terbaiknya, Martin yang berambisi besar untuk bersinar bersama Aprilia, serta Bagnaia yang berusaha kembali ke puncak, persaingan di lintasan akan semakin panas dan tak terduga. Kini, semua mata tertuju pada Jorge Martin. Akankah ia benar-benar menjadi ancaman terbesar bagi Marc Marquez di musim ini? Jawabannya akan terungkap setelah Martin melakukan comeback dan mulai beraksi dengan RSGP terbaru miliknya. Pembalap Ducati, Marc Marquez, kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025 yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo pada Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di ajang MotoGP Argentina, mencatatkan 4 kali naik podium tertinggi. Marquez memulai balapan dengan sangat baik, mempertahankan posisinya di urutan terdepan sejak start. Sementara itu, sang adik, Alex Marquez, bersama Francesco Bagnaia berusaha keras untuk memperebutkan posisi kedua. Alex Marquez yang sempat dilewati Bagnaia, berhasil merebut kembali posisinya dengan manuver apik di tikungan. Pada lap keempat, pertarungan antara dua bersaudara ini semakin memanas. Alex Marquez memanfaatkan celah yang terbuka saat Marc melebar di tikungan 2, berhasil menyalip kakaknya dan mengambil alih posisi pertama. Di saat yang sama, Franco Morbidelli berhasil menyalip Bagnaia dan naik ke posisi ketiga. Tak ingin kehilangan posisi puncak terlalu lama, Marc Marquez terus menempel ketat Alex dari posisi kedua. Kedua pembalap dari keluarga Marquez ini masih sulit dikejar oleh Morbidelli, yang berada lebih dari 1 detik di belakang mereka. Sementara itu, Bagnaia yang kesulitan menemukan ritme terbaiknya, semakin tertinggal dengan jarak lebih dari 1,3 detik di belakang Morbidelli pada lap ke-12. Saat balapan memasuki 5 lap terakhir, Marc Marquez kembali menunjukkan keunggulannya. Dengan strategi balapan yang matang, ia berhasil menyalip Alex dan kembali ke posisi terdepan. Setelah menyalip sang adik, The Baby Alien langsung melesat, menciptakan jarak lebih dari 1 detik di depan Alex. Keunggulan tersebut bertahan hingga garis finish.
Marc Marquez keluar sebagai pemenang MotoGP Argentina 2025, diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua dan Franco Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Marc Marquez di MotoGP Argentina. Dengan 4 kali kemenangan, ia kini resmi menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit Termas de Rio Hondo. Prestasi ini pun mendapat tanggapan dari mantan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa yang kini berperan sebagai pembalap penguji KTM mengaku tidak terkejut dengan kemenangan Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez adalah pembalap yang sangat kuat, terutama setelah bergabung dengan Ducati dan mengendarai Desmosedici GP24 yang terkenal memiliki performa luar biasa. Saya sudah tidak heran dengan kemenangan Marc di Argentina. Dia adalah pembalap yang sangat berbakat, dan kini dengan Ducati, dia memiliki senjata yang semakin membuatnya sulit dikalahkan. Desmosedici GP24 memiliki keunggulan di banyak aspek, mulai dari akselerasi, kecepatan di trek lurus, hingga daya cengkeram yang sangat baik di berbagai kondisi sirkuit, ujar Pedrosa. Marquez sendiri mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali meraih kemenangan di Argentina. Ia mengakui bahwa balapan kali ini cukup menantang, terutama dalam persaingan dengan adiknya yang tampil sangat kompetitif. Balapan yang luar biasa. Saya harus benar-benar fokus sepanjang balapan, terutama ketika Alex menyalip saya. Dia tampil sangat kuat hari ini. Tapi, saya tahu di 5 lap terakhir saya harus mengambil kesempatan untuk kembali ke depan. Dan akhirnya saya berhasil, kata Marquez usai balapan. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif bagi posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan tambahan poin maksimal, ia semakin mengokohkan dirinya dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara itu, Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga memberikan komentar setelah balapan. Alex merasa bangga bisa bersaing ketat dengan kakaknya di barisan depan. Saya merasa senang dengan performa saya hari ini. Bisa bertarung dengan Marc di depan adalah pengalaman luar biasa. Saya akan terus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di balapan berikutnya, ujar Alex. Di sisi lain, Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga merasa puas dengan hasil balapan, meskipun ia mengakui bahwa mengejar duo Marquez bukanlah perkara mudah. Marc dan Alex sangat cepat hari ini. Saya sudah berusaha maksimal untuk mendekat, tapi mereka terlalu kuat. Namun, saya senang bisa naik podium dan mendapatkan hasil yang positif untuk tim, tutur Morbidelli. MotoGP musim 2025 semakin menarik dengan persaingan yang ketat di setiap balapan. Dengan performa gemilang Marc Marquez di Argentina, para rivalnya harus bekerja lebih keras untuk bisa menghentikan dominasinya di seri-seri berikutnya. Sirkuit berikutnya akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap untuk membuktikan kemampuan mereka dalam perburuan gelar juara dunia. Bos Ducati Davide Tardozzi tak menyangka, pembalap utama Ducati, Marc Marquez, tampil solid pada sesi praktik MotoGP Argentina 2025 untuk menjadi yang tercepat dengan sangat mudah. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo pada Sabtu, 15 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap utama Ducati ini mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 37,295 detik, mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga. Sejak awal sesi latihan, Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien, menunjukkan performa impresif dengan konsistensi dan kecepatan tinggi. Catatan waktunya tidak hanya menempatkannya di posisi puncak, tetapi juga mencetak rekor baru di sirkuit tersebut, mengalahkan rekor sebelumnya yang ia buat pada tahun 2014. Di belakang Marquez, Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dimiliki oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, menempati posisi kedua dengan selisih 0,135 detik. Sementara itu, Alex Marquez, adik dari Marc Marquez yang membela Gresini Racing, melengkapi tiga besar dengan penampilan solidnya.
sesi latihan ini tidak sepenuhnya mulus bagi semua pembalap. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, mengalami insiden jatuh di tikungan 2 saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di 4 menit terakhir sesi. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan menyatakan bahwa motornya memiliki potensi besar untuk bersaing di balapan utama. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Tardozzi telah memuji Marquez atas adaptasinya yang cepat dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmosedici GP25. Tardozzi menekankan bahwa performa Marquez tidak tertandingi oleh pembalap lain. Tardozzi juga menyoroti bagaimana Marquez berhasil menyesuaikan diri dengan cepat dalam tim Ducati. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap rendah hati Marquez yang selalu ingin belajar dan memahami cara kerja tim. Sikap ini dianggap Tardozzi sebagai kunci keberhasilan Marquez dalam mencapai performa puncaknya bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez pada musim 2025 sempat menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, Tardozzi menegaskan bahwa pilihan tersebut didasarkan pada bakat luar biasa yang dimiliki Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai talenta yang tidak terbantahkan dan yakin bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez telah membuktikan kemampuannya dengan meraih kemenangan di seri pembuka musim di Thailand. Pada balapan tersebut, ia berhasil menyapu bersih posisi teratas di kualifikasi, sprint race, dan balapan utama. Tardozzi menggambarkan performa Marquez sebagai cepat dan tegas, menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh pembalap lain. Dengan hasil positif di sesi latihan bebas, harapan tinggi disematkan pada Marquez untuk melanjutkan dominasinya di balapan utama MotoGP Argentina 2025. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain seperti Di Giannantonio dan Alex Marquez akan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, Bagnaia yang bertekad bangkit setelah insiden di sesi latihan juga patut diwaspadai. Tardozzi dan tim Ducati optimis menghadapi balapan utama. Dengan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan sikap profesional dari Marquez, Ducati berharap dapat meraih hasil maksimal di Argentina. Namun, mereka tetap waspada terhadap potensi kejutan dari tim dan pembalap lain yang juga menunjukkan performa impresif. Performa gemilang Marc Marquez dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik saat ini. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan manajer tim Davide Tardozzi, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di balapan utama. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat, Marquez dan timnya harus tetap fokus dan bekerja keras untuk mencapai podium tertinggi.